Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran sejarah kali ini kita akan membahas tentang kajian ilmu sejarah. Nah, untuk lebih lanjut kita akan bahas terlebih dahulu. Ruang lingkup sejarah bagian pertama terdiri dari sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki dua kajian, yaitu sejarah dalam arti objektif, artinya kejadian atau peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang memiliki kebenaran objektif. Yang kedua, sejarah dalam arti subjektif, berarti suatu konstruksi atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Selanjutnya, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, bersifat empiris. Yang kedua, mempunyai objek. Yang ketiga, mempunyai teori. Yang keempat, mempunyai generalisasi atau kesimpulan umum. Dan kelima, mempunyai metode. Adapun kegunaan sejarah sebagai ilmu secara intrinsik, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai pernyataan pendapat, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, dan sejarah sebagai profesi. Kegunaan secara ekstrinsik yaitu sejarah sebagai pendidikan moral, sejarah sebagai pendidikan penalaran, sejarah sebagai pendidikan politik, sejarah sebagai pendidikan kebijakan, sejarah sebagai pendidikan perubahan, dan sejarah sebagai pendidikan masa depan. Fungsi sejarah sebagai ilmu terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi rekreatif, sarana rekreasi, fungsi inspiratif, dan terakhir adalah fungsi instruktif. Yang kedua yaitu sejarah sebagai peristiwa. Adapun syarat sejarah sebagai peristiwa yaitu memiliki sifat objektif, unik, dan penting. Adapun ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa, yang pertama, peristiwa yang abadi karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah. Peristiwa bersifat unik karena hanya terjadi satu kali seumur hidup dan tidak akan pernah terulang, dan peristiwa penting karena memiliki arti penting bagi banyak pihak. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah bagian kedua, yaitu sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni. Yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah. Interpretasi sejarah sebagai kisah. Sejarah dapat diartikan mempelajari kisah dan pengalaman masa lampau. Melalui kisah sejarah kita dapat melihat gerak dinamis yang terjadi di bumi dengan manusia sebagai objeknya. Perbedaan interpretasi sejarawan dalam memandang suatu peristiwa dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, kepentingan. Kedua, kelompok budaya. Ketiga, pembendaharaan pengetahuan. Yang keempat, kemampuan berbahasa. Yang kelima, nilai-nilai. Selanjutnya, jenis sejarah sebagai kisah. Yang pertama, sejarah lama atau old history. Yang kedua, sejarah baru atau new history. Berikut beberapa tema yang menjadi kajian sejarah sebagai kisah. Yang pertama adalah sejarah pemikiran, sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah politik, sejarah pendidikan, sejarah pemikiran, sejarah kebudayaan, sejarah kota, dan sejarah lisan. Yang keempat yaitu sejarah sebagai seni. Kelemahan dan kekuatan sejarah sebagai seni. Kekuatannya yaitu karakteristik, struktur atau alur penulisan. Kelemahannya, ketepatan dan objektivitas berkurang. Cakupan materi sejarah akan terbatas. Unsur sejarah sebagai seni. Pertama, intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Sekian pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.